Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwa yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya wallahu alam bi muradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, kita meyakini bahwa satu ketika hidup ini akan berakhir atau hari akhir. Salah satu rukun iman yang 6. Berakhir bisa dikatakan kiamat. Kiamat sughra dan kiamat kubro. Kalau kita meninggal sebelum terjadi kiamat kubro, maka kita mengalami kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Harinya berakhir. Kalau kita pada hari Sabtu misalnya sudah tidak lagi beraktivitas, maka hari itulah hari terakhir kita. Dan juga besok akan terjadi kiamat kubro, kiamat yang besar. Keadaannya luar biasa, keadaannya kacau balau, karena masing-masing orang berusaha menyelamatkan diri. Betapa tidak di saat itu manusia dijadikan satu di padang mahsyar. Yang kita pijak bukan lagi tanah, tapi tembaga atau perak. Sementara matahari semakin dekat di ubun-ubun kita, sehingga disebutkan banyak yang tenggelam oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan amalnya. Di saat yang demikian, saat yang kalang kabut, kalau bahasa saat pakewuh, itu orang butuh bantuan. Nah, disinilah kita perlu bantuan pihak lain. Dan orang yang tidak mendapat bantuan besok menyesal. Menyesal mengapa dulu ketika di dunia ini tidak punya pihak yang bisa membantu. Pada surat Syu'ara
ayat 100 sampai 102 Allah berfirman, wa fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Yang terjemahannya bahwa kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini penyesalan orang yang ketika hidup di dunia tidak beriman, tidak mencari teman yang sebanyak-banyaknya untuk menolong kita. Bahkan mereka menyesali, kalau saja saya masih diberi waktu untuk kembali ke dunia, saya akan beriman. Mengapa mereka mengeluh? Karena di sana tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang menolong, tidak punya teman yang akrab. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Jadi teman yang akrab itu sangat penting. Kawan setia, kawan sejati yang hidup di dunia ini bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, fa yaqulullah azza wa jalla syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa ila arhamir rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, para malaikat telah memberikan syafaat. Siapa lagi yang bisa memberi syafaat? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi ada ya hadis qudsi dawuh Allah SWT yang mengatakan malaikat ini bisa memberikan syafaat, pertolongan. Wa syafa'an nabiyyun, nabi-nabi juga bisa memberikan pertolongan. Wa syafa'al mu'minun, nah inilah orang-orang mukmin bisa memberi pertolongan. Teman akrab kita, teman karib kita yang mukmin itu besok bisa memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat. Walam yabqa illa arhamur rahimin wa yaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu kharqat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa menggenggam ya orang-orang yang ada di neraka. Jadi tidak tersisa kecuali yang Maha Kasih memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dikasih, maka Allah menggenggam satu genggaman dari neraka dan mengeluarkan suatu kaum yang belum pernah sama sekali melakukan kebaikan. Jadi atas pertolongan teman kita, teman akrab kita yang sama-sama seiman, itu Allah Ta'ala akan membebaskan orang itu dari neraka. Artinya bahwa teman kita bisa membebaskan temannya yang seiman dari neraka. Nah, oleh karena itu di dalam Tafsir Al-Baghawi, Hasan Basri berkata, istaksiru minal asdiqai fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamati.
kita dianjurkan untuk memperbanyak teman-teman seiman, teman-teman semuslim. Mengapa? Karena besok teman-teman akrab kita ini akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan di hari kiamat. Maka kita dianjurkan supaya berteman dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang baik. Ini banyak faedahnya, banyak manfaatnya, karena mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang muttaqin itu bisa menolong temannya. Satu hadis, yaitu dari hadis sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, hatta idza ahlasa al-mu'minun minan nar, fa walladzi nafsi biyadihi ma minkum min adin bi asyati munasyadatin lillahi fi ibtigha finqidail haq minal mu'minin lillahi yaumal qiyamati li ikhwanihim alladzina finnar yaqul rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjuna wa yuqalu kanu yasumuna fayuqalu fayuqalahum akhriju man araftum. Nah, jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, yang menjadi teman akrab kita, besok akan menyampaikan kepada Allah, itu teman saya di neraka itu dulu itu puasa bersama saya ya Allah, sholat bersama saya, haji bersama saya menjadi saksi. Tolong ya Allah, keluarkan mereka dari neraka. Jadi teman yang baik ini akan menjadikan saksi, menjadikan syuhada, syahid pada kita. Nah, sehingga kita diperintahkan mencari teman yang baik-baik. Termasuk misalnya panjenengan teman-teman jamaah di musola, di masjid, teman-teman marhabanan, teman-teman tahlilan, besok akan menjadi saksi bahwa panjenengan di dunia berbuat baik, maka panjenengan tidak berhak masuk neraka. Tolong ya Allah, keluarkan mereka. Nah, dengan izin Allah itulah orang-orang tersebut dikeluarkan dari neraka. Subhanallah, subhanallah. Inilah pentingnya kita berteman. Kita harus mencari teman yang baik, tidak asal teman. Ya, memang dianjurkan cari teman yang baik. Karena teman yang baik, teman yang akrab, teman sejati akan membantu kita kelak di hari akhir. Umar bin Khattab mengatakan, ma'utiyal abdu ba'dal islam nikmatan khairan min akhin solihin fa'idha wajada ahadukum muddan min ahil falyatamassak bihi. Umar, khalifah yang kedua ini mengatakan bahwa sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah setelah kita berislam, ba'dal Islam, adalah nikmat kita punya teman yang soleh. Nikmat yang luar biasa setelah kita beragama Islam ini adalah teman yang baik. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan teman yang baik, falyatamassak, rangkulah dia, peganglah dia, dekatilah dia erat-erat, karena ini bermanfaat. Maka dianjurkan kita berteman dengan orang-orang soleh, orang yang baik, orang yang muttaqin, karena ini sangat berguna, sangat berbahagia. Ya. Siapa mereka itu? Apakah teman yang baik, teman yang selalu membenarkan pendapat kita? Apapun yang kita lakukan kemudian ia setuju? Bukan begitu. Teman yang baik itu teman yang jujur mengatakan kalau kita berbuat salah dikatakan salah.
Kalau kita berbuat baik, dikatakan baik. Bukan teman yang selalu menganggap kita baik, memuji kita. Ini hati-hati. Ya. Teman yang jujur, teman yang baik, teman yang selalu mengoreksi kita. Nah, di sini kan repot ya. Biasanya kita dikoreksi orang lain kan tidak mau. Merasa seperti apa ya? Pinginnya kan dipuji. Nah, ini ada kelemahan. Jadi kita berteman ini harus siap untuk dikoreksi teman lain. Jangan punya anggapan kita itu benar. Itulah teman yang baik. Teman yang baik, teman yang selalu melihat kebaikan kita, bukan teman yang selalu mengaku kita baik. Lalu seperti apa lagi cara kita mendapat teman yang baik? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, teman yang baik itu teman yang punya virus kebaikan. Artinya kalau kita berteman, kita ketularan baik juga. Ya. Di teman itu akan bawa virus baik dan virus buruk. Kalau temannya baik, ya karena kita kena virus baik. Kalau teman kita buruk, kita juga kena virus yang buruk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masalul jalisis sholih wasu kahamil miski wanafil kir, bahwa berteman dengan orang baik, berteman dengan teman yang buruk itu seperti berteman dengan bakul minyak wangi dan tukang pandai besi. Nah, ini teman yang baik itu diibaratkan teman adalah seorang penjual minyak wangi. Sedangkan teman yang buruk adalah teman orang yang bekerja sebagai pandai besi, yang dekat dengan api, dekat dengan percikan-percikan kotoran dari besi. Nah, kalau kita berteman dengan bakul minyak wangi, sekalipun kita tidak beli minyak itu, tapi kita mendekat biasanya kan diberi contoh, diduliti, wangi juga, karena kita berteman dengan bakul minyak wangi. Kalau kita berteman dengan orang soleh, ya kita kena dampak juga. Kayak lu, si fulan itu, temannya kiai itu, temannya ustadz itu. Nah, orang punya satu anggapan, wah dia temannya orang-orang baik, dia pasti baik begitu. Jadi kecepretan minyak wanginya itu, kena baunya minyak wangi itu. Demikian halnya kalau kita berteman dengan orang yang buruk, teman yang tidak baik, ya, teman yang selalu mengajak kemaksiatan, itu diibaratkan berteman dengan pandai besi, orang yang kerjanya di bagian besi, buat pagar besi, ya, buat arit, buat peso. Itu kan ketika menempa besi itu kan memercikkan api-api itu, kita kena apinya. Ini dia debu-debu besi itu yang baunya tidak enak, itu pasti tidak enak kan. Panjenengan di daerah ya ada pabrik pengolahan besi, itu pasti daerah itu baunya tidak enak ya, sangit dan macam-macam ketika dia mengolah besi itu dalam jarak jauh itu. Apalagi kita dekat bersinggungan dengan pandai besi itu. Nah, inilah gambaran orang yang berteman dengan orang yang tidak soleh, yang maksiat, maka kita akan kena juga, kena percikan apinya, kena debunya. Nah, sehingga kita diberi pilihan supaya mencari teman yang baik, teman yang akrab, ya. Di teman yang baik, yang bukan teman kalau bajunya harus kembar, sandalnya kembar, bukan itu. Nah, teman yang baik ini mempunyai manfaat yang besar, ya, terutama doanya. Ya.
Doanya teman yang baik kepada kita luar biasa, apalagi kita berdoa tidak bertemu. Artinya apa? Jadi walaupun satu kota kita bisa mendoakan teman kita, ya. Misalnya satu ketika di satu hari kita mendoakan teman kita tidak tahu ini doa yang seperti ini akan diijabahi. Demikian pula teman kita mendoakan kita diijabahi. Yang Nabi dawuh, dakwatul mar'il muslim, doanya orang muslim, orang yang beriman, li akhihi, kepada saudaranya, kepada temannya, bidhahril ghaibi, tidak bertemu. Ya. Doa ini biasanya hanya dipakai kalau ada orang pergi haji, ya, karena pisah minta doa, ya. Yang pergi juga minta didoakan, yang ditinggalkan di tanah air juga mendoakan. Sebetulnya doa bidhahril ghaib, doa tidak bertemu itu hanya nunggu musim haji, setiap hari bisa. Artinya kalau kita berdoa, silakan kita menyebut nama teman kita doakan. Nah, ketika kita mendoakan teman kita yang tidak berjumpa ini, di sisi kita ada malaikat yang mengaminkan. Ya Allah Gusti, mudah-mudahan temanku yang baik itu diampuni, amin. Mudah-mudahan banyak rezeki, amin. Mudah-mudahan pas sehat walafiat, amin. Itu yang amini malaikat. Disebutkan inda ra'sihi malakun muwakkalun kama kullama da'a li akhihi bi khairin. Jadi doa-doa yang dipanjatkan orang itu diamini malaikat, dan orang yang berdoa itu akan dapat sama isi doa itu. Sekalipun kita mendoakan teman kita supaya bahagia, kita pun akan mendapat kebahagiaan juga, gitu loh. Ini pentingnya, dan ini harus sadari. Oleh karena itu, saya mengajak pada jamaah pengajian saya, ya, saya buatkan satu daftar. Misalnya ada 100 orang, kita buat daftar 100 orang agar semua jamaah ini membaca doa setiap hari, minimal sekali lah. Saling mendoakan. Si A nyebut B, si B nyebut A, bayangkan saja itu. Saling silang, berdoa, tidak bertemu. Sekalipun kita sama-sama di Pekalongan. Tapi mustajabah. Doa ini mustajabah. Karena apa? Diamini oleh malaikat itu. Ya. Jadi apa yang kita panjatkan untuk kawan kita, malaikat mengamini. Kita dapat apa yang kita baca sama dengan orang yang kita doakan. Ini perlu kita apa ya? Kita biasakan berdoa untuk orang lain, karena tadi pertemanan yang seiman itu kita bina sejak dari dunia sampai di akhirat, sehingga betul-betul pertemanan, persahabatan, perkawanan yang luar biasa, karena akan menguntungkan. Silakan, ya, pengajian-pengajian, jamaah mushola, jamaah masjid untuk saling mendoakan. Lalu bagaimana teman-teman yang harus kita hindari? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita harus berusaha menjadi teman yang baik. Tidak hanya kita itu mencari teman yang baik, tapi kita pun harus berbuat baik. Jangan hanya kita butuh teman yang baik, tapi kita tidak pernah berbuat baik. Ini yang mudah. Karena biasanya yang pada penyakit hati ya. Kita kalau melihat teman kita itu berhasil hidupnya, beruntung hidupnya, kita sering punya penyakit namanya hasud.
iri hati. Berpikir, wah teman saya itu baru kemarin ya, kok sudah beli mobil, beli rumah, ya beli perabotan yang mewah. Nah, ini timbul rasa iri, melihat kebahagiaan orang lain. Sifat sikap seperti ini harus kita hindari. Jadi jangan mudah kita itu timbul rasa iri. Mengapa? Semua ya manusia ini diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dialami teman kita itu adalah kehendak Allah. Kalau kita kemudian tidak cocok, tidak setuju, berarti kita menentang kehendak Allah. Ini penyakit kronis yang sering menghinggapi masyarakat termasuk kita. Selalu melihat kebahagiaan orang lain itu meri. Kemudian berpikir supaya itu bisa hilang, bisa sirna dari orang tersebut. Inilah sifat meri, sifat hasud, sifat iri hati, sifat kongkiren. Di dalam surat An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'din lirijali nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma katasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena bagi orang-orang laki-laki ada bagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jelas. Jadi kita jangan meri. Jangan hasud melihat kebahagiaan orang lain. Sampai-sampai kita berusaha bagaimana caranya supaya kebahagiaan yang ia rasa itu hilang. Ini penyakit masyarakat, penyakit kita, penyakit orang-orang yang beriman. Nah, padahal teman itu tadi saya sampaikan sangat kita butuhkan, terutama di hari pembahasan besok, Yaumul Jaza, hari akhir, itu kita butuh teman. Sehingga seharusnya antara teman itu harus rukun. Tidak punya hasud, tidak punya meri, tidak punya iri hati, tidak punya. Teman kita bahagia, kita bersyukur, alhamdulillah. Teman kita bahagia. Teman kita berduka, kita ikut berduka. Jangan malah nyukur bahasanya ya. Melihat teman kita kena musibah kita bangga. Hatinya itu rasa bangga. Nah, kalau ini terjadi ketika kita melihat teman kita bahagia, kita itu mangkel, nek, tidak setuju. Ketika kita melihat teman kita sengsara, kita seneng, inilah hasud. Padahal al-hasudu la yasudu. Orang yang hasud itu tidak akan mencapai apa yang teman sahabat kita miliki, tidak akan bisa. Kita itu bongkok sendiri istilahnya itu. Ya. Dan hasud ini berbahaya karena bisa menghilangkan pahala kita. Diibaratkan seperti api yang melalap kayu bakar yang kering, meratak, habis itu. Kita boleh hasud, tapi bukan dalam hal seperti ini. Antara lain, kalau kita melihat ada orang lain ibadahnya rajin, ya kita hasud. Mengapa kita tidak bisa rajin? Kita kan sama-sama makan nasi, ya kan? Ini harus kita hasuti. Ada orang suka bersedekah, berinfak, kita hasud, kita iri. Ngapain kita tidak bisa lebih banyak berbuat sedekah? Ini yang hasud dibolehkan, ya. Jadi
Kalau hasutnya itu untuk menghabiskan, mencelakai orang lain itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita butuh teman. Teman untuk menolong terutama besok di akhirat. Ini kita butuhkan. Ya. Maka kemudian dikatakan al-muslim ahul muslim. Al-mu'min ahul mu'min. Wong Islam itu saudaranya Islam. Wong mukmin saudaranya mukmin. Digambarkan bunyanil wahid seperti satu bangunan. Kalau ada orang muslim lain susah, kita pun ikut susah. Bab satu bangunan, kalau salah satu tiangnya itu roboh, ya sudah habis bangunannya. Nah, kita harus berusaha menjadi teman yang baik. Ya. Misalnya kita harus melindungi, ya, melindungi teman kita ini biasanya kan sering digembar-gemborkan ketika ada orang pergi haji, ya. Tolong nanti selama kami pergi haji, rumah saya, keluarga saya dijaga, dilindungi, jangan malah dirusak, ya. Ini mumpung yang punya rumah tidak ada, kita rusak, kita curi misalnya, ya. Udah bisa begitu. Yang kedua, bahwa kalau teman kita ini, ya, kita berusaha saling berbaik hati. Kalau di kampung-kampung itu, ya, tonggone kok membuat kolak, ya, ngirim ini. Ya, nanti kalau kita akan mengembalikan terantannya, ya, wadahnya, ya kita isi. Saya kok buatnya kolak pisang, kita buat kolak kolang-kaling, ya. Ini sahabatnya luar biasa. Sahabat yang kita harapkan bisa bermanfaat di akhirat. Jadi ingat sekali lagi bahwa sahabat yang akrab, sahabat mukmin itu bisa menyafaati, membantu kita besok di alam akhirat. Nah, mudah-mudahan kita, ya, bisa berbaik hati dengan sahabat kita, menjaga kerukunan kita. Demikian sekelumit setengah pitutur, segala salah dan kekurangannya saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kepada pemirsa berbahagia saya menyampaikan alaikum minkum, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukamalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalali pratu asila. Allahumma kama khosastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim ahli bi minna jami'a ma fasada wa tahhir bi minna ma hadir batan. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wasa'ada wasyahada wasa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.